Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihi salam memiliki seorang putra bernama Shits, juga dikenal sebagai Set. Nama Shits merujuk pada hadiah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Adam setelah kematian putranya, Habil. Habil merupakan sosok yang saleh, sepenuh hati mengabdikan dirinya kepada Allah. Kehilangan Habil sangat menyedihkan bagi Nabi Adam, dan sebagai penggantinya, Allah memberikan hadiah berupa Shits. Shits tidak hanya menunjukkan kehormatan sebagai seorang yang saleh, tetapi juga sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Nabi Adam memberi nama Shits, yang mengandung makna hadiah dari Allah. Anak Adam ini memiliki hubungan yang erat dengan Allah, patuh terhadap perintah-perintahnya, serta menjadi contoh bagi saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan semua orang di sekitarnya. Pada zaman Nabi Adam alaihi salam hidup, beliau memiliki peran penting dalam mengingatkan orang-orang pada awal zaman. Tidak terdapat banyak pihak yang mengingatkan kebenaran pada masa itu, sehingga peran utamanya adalah mengajak semua orang untuk mengabdikan diri kepada Allah dan memperingatkan mengenai janji-janji palsu yang diberikan oleh Saitan. Setelah Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia, Shits mengambil tanggung jawab untuk memimpin keturunan Nabi Adam. Ia menjalankan kepemimpinannya dengan penuh keadilan, mengikuti hukum-hukum Allah, dan menyatukan masyarakat di sekitarnya. Namun Saitan tidak diam saja dan terus berusaha melaksanakan rencananya. Di sisi lain, keturunan Kabil terus berkembang dan menjadi lebih besar daripada komunitas yang dipimpin oleh Shits. Salah satu individu dari keturunan tersebut, yaitu Kabil atau Kane, menunjukkan sifat-sifat agresif dalam perilakunya. Ia cenderung serakah dan sombong, dengan sikap keras yang membuat sulit bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Akibat karakternya ini, Kabil membuat keputusan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi menjauh. Ia memutuskan untuk pergi sendirian ke suatu tempat yang sangat jauh. Sebelum wafat, Nabi Adam alaihi salam tinggal bersama dengan Shits alaihi salam dan semua keturunannya di sebuah daerah pegunungan. Namun Kabil, seorang pemuda dari keturunan tersebut, memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut dan pergi ke lembah atau dataran rendah yang lebih jauh. Sementara itu, Shits alaihi salam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya yang melarang untuk bercampur atau berbaur dengan golongan yang telah memilih pihak lain, termasuk kelompok yang dipimpin oleh Kabil. Terdapat perbedaan antara para pria dari pihak Kabil, yang memiliki wajah yang kurang menarik, dan para wanitanya, yang memiliki wajah yang cantik. Saat mereka tiba di tempat tinggal Shits alaihi salam dan orang-orang yang masih bersamanya, pria-pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara wanitanya memiliki penampilan yang kurang menarik. Terdapat kisah bahwa iblis muncul dalam wujud seorang lelaki muda, menyamar seperti seorang pencari kerja. Ia bekerja untuk seorang pandai besi yang ahli dalam mengolah logam. Di tempat tersebut, iblis menciptakan sebuah seruling yang kemudian dia perkenalkan kepada semua orang. Iblis membuat suara yang belum pernah didengar sebelumnya, karena saat itu merupakan awal dari zaman kehidupan manusia. Ia juga menciptakan sebuah drum kecil dan memainkannya, sehingga semua orang tertarik mendekat untuk melihat dan mendengar. Mereka menjadi terpesona dengan suara yang diciptakan oleh instrumen tersebut. Di samping itu, iblis juga mengambil sepotong logam dan memukulnya, menciptakan suara yang menarik perhatian mereka. Kemudian, iblis membuat seruling dan mulai meniupnya, menghasilkan melodi yang menarik. Orang-orang datang dan terpesona oleh musik ini. Seiring waktu, ketika mereka terus menikmati musik ini, mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah situasi ini, Shits alaihi salam tetap teguh dalam mengingatkan umatnya. Ia terus memberikan panduan tentang yang benar dan yang salah sesuai dengan ajaran Allah. Namun iblis menggunakan musik dan hiburan untuk mengalihkan perhatian manusia dari ajaran tersebut. Iblis sedang mengajarkan cara-cara kejahatan dan menciptakan godaan dengan musik yang indah, sehingga mereka terpikat oleh kesenangan tersebut. Mereka memperkenalkan alat musik kepada dunia dengan cara yang menarik, dan melalui musik inilah iblis mempengaruhi mereka. Mereka mengalokasikan waktu khusus, seperti malam minggu, untuk menampilkan suara-suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Acara ini terus berlangsung dari waktu ke waktu, hingga hari ini. Malam yang penuh dengan pesta dan hiburan ini membuat semua orang berpesta dan menikmati acara tersebut.
Pada suatu waktu, sebagian pemuda dari pihak yang diwakili oleh Syits alaihis salam dikunjungi oleh iblis. Iblis berusaha meragukan mereka dengan cara mendatangi dan menyebabkan keraguan dalam hati mereka. Iblis memunculkan pertanyaan dalam pikiran mereka, khususnya berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuat mereka meragukan mengapa mereka dilarang berhubungan dengan sepupu atau kerabat mereka. Iblis mencoba membuat mereka mempertanyakan tujuan dan alasan di balik hukum-hukum tersebut. Dengan menggunakan keraguan ini, iblis berusaha mempengaruhi pemuda-pemuda tersebut untuk meragukan ketentuan Allah dan mempertanyakan kebijaksanaannya, sehingga menjauhkan mereka dari kebenaran. Orang-orang yang tinggal di pegunungan, yang termasuk dalam kaum Nabi Syits alaihi salam, mulai mendengarkan suara seruling tersebut. Beberapa orang melewati tempat itu dan tertarik oleh musik yang dimainkan. Mereka mengikuti suara itu tanpa mengetahui persis dari mana asalnya. Setiap hari, mereka terpikat oleh suara seruling tersebut dan mendekatinya. Sebagian pria dari mereka yang berada di pegunungan melihat bahwa wanita-wanita dari kaum lain, yang sedang menikmati musik ada di bawah gunung. Beberapa di antara pria ini mengambil keputusan untuk turun dari pegunungan dan mendekati tempat tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka awalnya tidak berniat jahat, ketika mereka melihat suasana pesta dan melihat wanita-wanita yang sangat cantik, mereka menjadi tertarik dan merasa penasaran. Ketika semakin mendekat, pria-pria ini mulai terpesona oleh kecantikan wanita-wanita tersebut. Mereka adalah pria-pria yang tampan, sehingga daya tarik mereka semakin kuat. Wanita-wanita juga mulai menunjukkan kecantikan mereka dengan lebih mencolok, mengenakan apa yang disebut tabaruj, yaitu menampakkan diri dengan cara yang lebih mencolok dan berdandan untuk menarik perhatian. Para pria dan wanita mulai saling berbaur dan berinteraksi lebih dekat melalui musik dan acara-acara yang diadakan bersama. Melalui musik dan suasana yang diciptakan, terjadi reaksi biologis dan interaksi alami antara pria dan wanita. Peran syaitan dalam hal ini sangat signifikan, ia memanipulasi situasi sehingga interaksi bebas dan tidak terbatas antara pria dan wanita dimulai. Para ulama telah mengemukakan bahwa fase ini merupakan titik awal munculnya perbuatan zina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan. Semua ini bermula secara perlahan, namun seiring waktu, pengenalan awal melalui musik dan pertemuan antara pria dan wanita semakin berkembang menjadi pergaulan bebas yang lebih intens. Musik, yang dianggap sebagai perayaan pertemuan antara pria dan wanita, serta tarian, berperan dalam menciptakan lingkungan di mana batasan-batasan antara pria dan wanita semakin kabur. Seiring berjalannya waktu, zina pun mulai terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas dan penyelewengan moral. Kondisi ini mencerminkan bagaimana pengaruh lingkungan dan godaan dapat mempengaruhi manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Pria-pria muda tersebut tiba dan merasakan kepuasan dalam acara tersebut. Mereka menikmati musik, kehadiran wanita, dan semua aspek pesta tersebut. Mereka merasa memiliki segalanya dan menikmati momen berpesta dengan penuh kesenangan. Setelah berpesta, mereka pergi. Kemudian, pria-pria tersebut mengabarkan kepada pemuda-pemuda lainnya tentang pengalaman mereka. Mereka berkata, "Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lewatkan. Kalian perlu melihat, mereka memiliki musik yang berbeda dan suaranya sangat luar biasa." Informasi ini menyebar dan memicu minat lebih banyak orang untuk turut serta. Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik, kelompok tersebut semakin berkembang. Setiap kali pesta diadakan, orang-orang dari kelompok yang awalnya diwakili oleh Nabi Syits alaihis salam biasa secara diam-diam pergi ke kelompok lain yang dipimpin oleh golongan Kabil. Tindakan ini mencerminkan bagaimana daya tarik musik dan kesenangan dapat mengatasi batasan-batasan dan nilai-nilai moral, dan bagaimana interaksi semacam ini dapat menghasilkan pergaulan yang semakin bebas. Inilah saat di mana dosa pertama kali dilakukan secara kolektif oleh banyak orang, yaitu perbuatan zina. Minat terhadap musik dan kesenangan mengarahkan mereka menuju pergaulan bebas dan zina, suatu tindakan yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan. Meskipun dosa-dosa lainnya telah terjadi secara individu, namun inilah momen di mana banyak orang bersama-sama melakukan dosa tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, manusia belum terlibat dalam syirik, mengesahkan Allah, yaitu menganggap sesuatu selain Allah sebagai Tuhan.
Perlahan-lahan, iblis sedang mempengaruhi manusia dan mengarahkan mereka ke jalan yang salah. Ia berusaha menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah, dan dosa-dosa seperti zina dan pergaulan bebas adalah cara yang ia gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sikap manusia terhadap dosa semakin memburuk seiring waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Saitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah Saitan, maka sesungguhnya Saitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saitan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir, aku tidak bisa melakukan saat ini. Ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka, jadi dia membawakan musik, zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syits alaihi salam memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Syits hidup beberapa dekade lagi dan beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi, sebagian besar nabi menyambung kepadanya dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya, tidak ada yang turun dari Kabil, tetapi dari Nabi Syits alaihi salam anak Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.